bersama Abang Kakak PDR. Kami akan sermon membahas tentang firman-Mu yang akan kami beritakan kepada anak-anak kami remaja. Biarlah Tuhan yang membukakan hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami pelajari pada malam hari ini, kami dapat memahaminya dan Tuhan memampukan kami untuk mengajarkannya. Terpujilah Engkau, hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Oke, mari kita buka Alkitab kita yang mau kita bahas pada malam ini, yang tertulis dalam kitab Kejadian, kitab Kejadian pasal ke-7, ayat pertama hingga ayat yang ke-7. Mungkin saya dibantu sama Kak Isi ya. Kita bergantian membacanya ya. Oke. Oke, Kejadian pasal 7 ayat pertama hingga ayat yang ke-10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya, tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betinanya, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya, dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya, karena air bah itu datang. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi. Datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Ya, sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Kita mengikuti bahan sermon yang boleh menghantarkan kita kepada diskusi kita nanti. Topiknya berserah kepada rencana Tuhan. Dalam pasal ini kita mendapati terjadinya apa yang sudah diberitahukan dalam pasal sebelumnya, baik tentang kehancuran dunia lama maupun keselamatan Nuh. Dalam pasal sebelumnya, Nuh yang sedang sibuk dengan bahteranya dan yang dengan penuh perhatian berusaha menyelesaikannya pada waktunya. Sementara semua tetangganya yang lain menertawakan dia atas jeripayahnya itu. Sekarang di sini kita melihat apa kesudahan dari semua itu, kesudahan dari perhatiannya dan dari ketidakacuhan mereka. Dan masa yang terkenal dalam dunia lama ini memberi kita suatu gambaran tentang keadaan dari segala sesuatu ketika dunia yang ada sekarang ini dihancurkan oleh api, seperti halnya dunia yang lama dihancurkan oleh air. Dalam pasal ini kita mendapati yang pertama panggilan Allah yang penuh rahmat kepada Nuh untuk masuk ke dalam bahtera dalam ayat yang pertama, dan untuk membawa makhluk-makhluk yang harus dipertahankan hidup bersama-sama dengan dia, ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Mengingat air bah sudah dekat, ayat keempat, dan bagian kedua ketaatan Nuh terhadap panggilan surgawi, ayat yang kelima. Ketika ia berumur 600 tahun, ia bersama-sama dengan keluarganya masuk ke dalam bahtera dan membawa makhluk-makhluk lain besertanya. Kisah ini diulang lagi di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-16, dan ke dalamnya ditambahkan suatu pernyataan tentang kepedulian Allah yang lembut untuk menutup pintu di belakang Nuh.
Yang ketiga, ayat yang ke-10 datangnya air bah yang mengancam tersebut. Nuh diundang masuk ke dalam bahtera ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Undangan yang penuh rahmat kepada Nuh dan keluarganya untuk masuk ke tempat yang aman, karena sekarang air bah akan datang. Panggilan itu sendiri sangatlah ramah, seperti panggilan seorang bapa yang lembut kepada anak-anaknya untuk masuk ke dalam rumah. Ketika ia melihat datangnya malam atau angin badai, masuklah engkau dan seisi rumahmu, keluarga kecil yang kau miliki itu ke dalam bahtera. Nuh tidak masuk ke dalam bahtera sebelum Allah menyuruhnya. Meskipun ia tahu bahwa bahtera itu dirancang sebagai tempat kediaman dan benteng pertahanannya, ia menunggu perintah lebih lanjut. Dan kemudian ia pun diberi perintah itu. Sangatlah menghibur jika kita mengikuti panggilan-panggilan Allah Sang Pemelihara dan melihat Allah berjalan di depan kita dalam setiap langkah yang kita tempuh. Allah tidak menyuruhnya untuk pergi ke dalam bahtera, tetapi masuk ke dalamnya, yang menyeratkan bahwa Allah akan pergi bersama-sama dengan dia, akan menuntun dia ke dalamnya, menemani dia di dalamnya, dan pada waktunya akan mengeluarkan dia dari sana dengan aman. Mari kita perhatikan dimanapun kita berada, hadirat Allah sangatlah diharapkan untuk berada bersama-sama dengan kita. Sebab hanya ini saja yang dapat membawa penghiburan dalam setiap keadaan. Inilah yang membuat Bahtera Nuh yang merupakan penjara menjadi baginya bukan saja benteng pertahanan, melainkan juga istana. Nuh sudah sangat bersusah payah membangun bahtera itu dan sekarang hidupnya sendiri dipelihara di dalamnya. Perhatikan apakah yang kita lakukan di dalam ketaatan kepada perintah Allah dan di dalam iman. Kita sendirilah yang pasti akan mendapat penghiburannya cepat atau lambat. Bukan dia saja, melainkan keluarganya juga, istrinya dan anak-anaknya dipanggil bersama-sama dengan dia untuk masuk ke dalam bahtera. Perhatikanlah sungguh baik menjadi bagian dari keluarga yang saleh, sungguh aman dan menghibur berdiam di bawah naungan seperti itu. Panggilan terhadap Nuh ini merupakan pelambang dari panggilan yang diberikan Injil kepada orang-orang berdosa yang malang. Kristus adalah bahtera yang sudah siap, yang hanya di dalam Dia kita bisa aman ketika maut dalam penghakiman datang menjemput. Sekarang yang menjadi pokok nyanyian adalah datanglah, datanglah, firman berkata, datanglah. Hamba-hamba Tuhan berkata, datanglah, dan Roh Kudus berkata, Roh berkata, datanglah, datanglah ke dalam bahtera. Alasan untuk panggilan ini merupakan kesaksian yang sangat membawa kehormatan bagi keseluruhan hidup Nuh. Sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara zaman ini. Yang sungguh-sungguh benar adalah orang-orang yang benar di hadapan Allah, yang tidak hanya memiliki bentuk kesalehan untuk membuat mereka tampak benar di hadapan manusia, yang bisa ditipu dengan mudah, tetapi juga yang memiliki kuasanya untuk membuat mereka menjadi berkenan kepada Allah dan menyelidiki hati dan tidak dapat ditipu, berkenan dengan sifat-sifat manusia. Allah memperhatikan dan berkenan kepada orang-orang yang benar di hadapannya. Engkau kulihat. Di dunia yang penuh dengan orang-orang fasik, Allah dapat melihat seorang Nuh yang benar. Satu butir gandum itu tidak akan terhilang, bahkan dalam tumpukan sekam yang begitu menggunung. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Ayat yang kedua dan ketiga, inilah aturan-aturan penting yang diberikan berkenan dengan binatang-binatang yang harus dipertahankan hidup bersama Nuh di dalam bahtera ayat 2-3. Binatang-binatang tidak bisa diberi peringatan dan petunjuk-petunjuk sendiri seperti halnya manusia yang di dalam hal ini diberi akal budi melebihi binatang di bumi dan hikmat melebihi burung di udara, bahwa ia dikaruniai suatu kekuatan untuk meramalkan apa yang akan terjadi.
Oleh sebab itu, manusia diberi tanggung jawab untuk merawat mereka. Karena berada di bawah kekuasaannya, mereka harus berada di bawah perlindungannya. Dan meskipun ia tidak bisa mengamankan setiap binatang, ia harus berhati-hati untuk mempertahankan kehidupan setiap jenisnya, agar tidak ada jenis bahkan yang terkecil sekalipun yang akan binasa seluruh dari ciptaan. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan. Ayat keempat, ketika Nuh memberitahu mereka tentang penghakiman yang masih jauh, mereka tergoda untuk menunda-nunda pertobatan mereka. Karena penglihatan itu untuk masa yang amat jauh ke depan. Tetapi sekarang ia disuruh memberitahu mereka bahwa penghakiman itu sudah diambang pintu. Bahwa mereka hanya mempunyai waktu 1 minggu lagi untuk bertobat. 1 hari Sabat lagi untuk memperbaiki diri. Ini untuk melihat apakah peringatan itu sekarang pada akhirnya menggugah mereka untuk mempertimbangkan apa yang diperlukan untuk damai sejahtera mereka, yang jika tidak demikian, halnya akan segera disembunyikan dari mata mereka. Tetapi sudah bisa biasa bahwa orang-orang yang tak acuh bagi jiwa mereka selama hari-hari mereka sehat, ketika mereka melihat maut masih jauh, untuk juga merasa tidak peduli selama hari-hari ketika mereka sakit, yaitu selama masih masa 7 hari itu ketika mereka melihat maut mendekat. Sebab hati mereka sudah mengeras oleh tipu daya dosa. Ayat yang kelima sampai ayat yang ke-10, inilah kepatuhan Nuh yang siap sedia mengikuti perintah-perintah Allah kepadanya. Yang pertama, ia masuk ke dalam bahtera. Sesudah diberitahu bahwa air bah akan datang setelah 7 hari, meskipun mungkin pada waktu itu tidak tampak tanda-tanda apapun akan kedatangannya. Tidak ada awan atau yang naik yang mengundangnya, dan tidak ada yang dipersiapkan untuk menghadapinya. Tetapi semuanya berjalan terang dan lancar, sebab sama seperti ia mempersiapkan bahtera dengan iman setelah diberi peringatan bahwa air bah akan datang. Demikian pula ia masuk ke dalamnya dengan iman setelah diberi peringatan ini, bahwa air bah akan datang dengan cepat, meskipun ia tidak melihat penyebab-penyebab lain alaminya mulai bekerja. Dalam setiap langkah yang diambilnya, ia berjalan dengan iman, bukan dengan panca indera. Selama 7 hari ini ada kemungkinan ia berberes-beres untuk dirinya sendiri dan keluarganya di dalam bahtera, dan menempatkan binatang-binatang ke dalam sejumlah kamar. Yang kedua, ia membawa semua keluarganya bersama-sama dengan dia, istrinya untuk menjadi teman dan penghiburnya, meskipun tampaknya setelah ini ia tidak mempunyai anak-anak lagi darinya, dan anak-anak dan istri anak-anaknya, agar melalui mereka bukan saja keluarganya, melainkan juga umat manusia dapat dibangun. Amatilah, meskipun manusia akan berkurang menjadi sedikit, dan akan sangat baik jika dunia cepat dipenuhi lagi dengan manusia. Namun masing-masing dari anak-anak Nuh hanya mempunyai seorang istri, yang menguatkan bantahan terhadap perkawinan dengan banyak istri. Sebab sejak dari awal, dunia yang baru ini keadaannya tidaklah demikian. Sama seperti pada mulanya Allah menciptakan hanya satu orang perempuan untuk satu orang laki-laki. Demikian pula sekarang ia mempertahankan hidup hanya satu orang perempuan untuk satu orang laki-laki. Kita dapat bandingkan di dalam Matius 19 ayat 4 dan 8. Yang ketiga, binatang-binatang siap pergi bersama-sama dengan dia. Tangan yang sama yang pada mulanya membawa mereka kepada Adam untuk diberi nama, sekarang membawa mereka kepada Nuh untuk dipertahankan kelangsungannya. Sekarang lembu mengenal pemiliknya dan keledai mengenal palungan pelindungnya. Bahkan binatang-binatang yang paling buas sekalipun berbondong-bondong mendatanginya, tetapi manusia sudah menjadi lebih biadab daripada binatang-binatang itu sendiri, dan mereka tidak mengerti, tidak memahaminya. Yesaya 1 ayat yang ketiga.
Nuh tetap mempertahankan kesetiaannya kepada Tuhan. Setelah Nuh menaati perintah Tuhan masuk ke dalam bahtera beserta dengan semua binatang, tanda-tanda air bah akan datang masih belum terjadi. 7 hari kemudian barulah air bah mulai datang. Kejadian 7 ayat 10. Sebenarnya bukan hanya 7 hari Nuh dengan setia dan sabar menunggu Tuhan, tetapi berpuluh-puluh tahun Nuh dengan sabar dan setia hidup bersama-sama dengan Tuhan sampai air bah itu benar-benar datang. Biarlah melalui pengalaman hidup Nabi Nuh ini membuat kita senantiasa hidup benar dan percaya kepada Tuhan serta setia kepadanya sehingga ada penghukuman. Sehingga bila ada penghukuman atas dunia ini, kita tetap mendapatkan pemeliharaan dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Nah, sekilas tentu kita akan merelevansikan apa yang terjadi di dalam uh, penggenapan di dalam perjanjian baru ya. Jadi kejadian air bah ini tentu saja menyatakan sejarah nubuatan penebusan dari seorang penebus dalam Allah Israel. Dalam hal ini itu juga melalui kitab Kejadian, sampai itu juga kita lihat di dalam keturunan-keturunan yang juga merujuk kepada Kristus itu sendiri ya, dan juga penghakiman yang dilakukan oleh Kristus Yesus Kristus Yesus di dalam kehidupan kita yang sekarang. Nah, tentu saja menjadi pertanyaan bagi kita, kira-kira apa sih ini relevansinya terhadap pergumulan atau yang akan kita beritakan kepada anak-anak kita remaja ya. Jadi di almanak kita itu memang di dalam uh, minggu hari ini ya. Jadi minggu reminiscere ya. Jadi terpasu-pasu doakan amar hapo santu debata. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, tentu saja sebagai relevansi atau apa kira-kira yang perlu kita jelaskan kepada anak remaja melalui pasal yang ketujuh dari kitab Kejadian ini, tentu saja ini sudah sangat familiar terhadap mulai dari sekolah minggu ya, dengan pertanda adanya pelangi yang sebagai tanda bahwa Tuhan tidak akan murka lagi terhadap dunia dan segala ciptaan itu sendiri. Nah, di dalam proses yang sudah kita bisa lihat tadi di dalam ayat yang eh, pertama maaf, kayaknya salah teks ya Bang Roni. Almanak saya yang salah kah? Sebentar. Oh ya, 1 Musa 7 ayat 1 sampai 10 ya. Jadi skopus yang mau kita lihat di dalam perelevansian terhadap anak-anak remaja ya. Jadi tema sentralnya sebenarnya eh, berserah kepada rencana Allah. Marguru tulomoni rohani debata. Jadi dalam konsep penciptaan dan penebusan yang boleh kita pahami dari teks air bah ini, tentu saja ketika kita merelevansikannya di dalam kehidupan anak-anak remaja yang sekarang ya. Jadi sama dengan seruan yang diserukan di dalam khotbah tadi ya, dari pasal 15 ya. Kalau khotbah yang tadi sekilas kepada panggilan eh, Allah kepada Abram ya. Jadi sedikit mengulas khotbah yang tadi tentu saja senada dengan apa yang diberitakan di dalam berita tentang air bah, dan hal itu juga mengacu terhadap bahwa Allah yang dihadirkan di dalam air bah itu adalah Allah yang setia menepati perjanjiannya. Allah yang setia tentu saja mengingat segala kasih dan rahmatnya yang diperuntukkan bagi umatnya, dan juga dalam hal ini juga bagi umatnya di dalam zaman yang sekarang. Tentu saja bagaimana anak-anak remaja yang pasti ya nggak ada satu orang pun di antara kita yang takut kan. 13 orang kita hadir pada saat ini, 14 orang ya.
kita hadir pada saat ini, pasti rasa ketakutan itu satu hal yang manusiawi yang dialami oleh orang-orang percaya. Bahkan Alkitab kita sendiri 365 kali kata menyuarakan jangan takut gitu. Artinya secara manusiawi Alkitab juga memberikan satu penggambaran bahwa manusia selalu diperhadapkan dengan rasa ketakutan di dalam kehidupannya. Tetapi melalui semua itu Tuhan mau meyakinkan bahwa rahmat dan kasih setia Tuhan itu dan apa yang diperintahkannya itu akan benar-benar terjadi dengan catatan bahwa Tuhan mendapati umatnya sebagai orang yang setia dengan rencana Allah. Kesetiaan Nuh yang menjadi satu perhitungan juga bagi Allah bahwa Allah yang mendapati Nuh itu sendiri adalah Allah yang senantiasa melihat Nuh itu adalah bagian dari kesalehan itu sendiri ya di antara banyak orang. Jadi saya pikir kekristenan sama halnya, kekristenan itu memang harus memberikan warna, harus memberikan rasa di tengah-tengah kehidupan yang serba yang di kehidupan yang universal ini ya, yang kadang kita menemuinya berbagai tantangan kita temui di dalam hidup itu sendiri. Kira-kira demikian, Abang Kakak, untuk menghantarkan kita kepada diskusi kita. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau menambahi dari teks ini, dari yang boleh untuk memperkaya kita di dalam hal menyampaikan ini kepada remaja. Silakan Kak Betty dipandu di dalam diskusi. Baik, Aman, terima kasih atas pemaparannya. Teman-teman, Abang Kakak, saatnya kita bertanya sebanyak mungkin untuk semakin memperkaya apa yang sudah disampaikan oleh Amang Pendeta Rajiun. Di kesempatan ini saya persilakan Kakak Abang untuk barangkali mau menambahkan atau barangkali ingin menanyakan sesuatu hal yang menurut Kakak Abang masih belum jelas, dipersilahkan. Ya, silakan Bang Roni. Oke, makasih Kak Bet. Amang mau bertanya, kenapa Tuhan itu harus melalui air bah dan kenapa harus manusia itu dimusnahkan? Kenapa pertanyaan itu muncul? Dikarenakan Tuhan itu menyesal. Jadi kenapa melalui air bah dan kenapa pula harus dimusnahkan? Karena itu merupakan semuanya itu kan manusia itu ciptaannya Dia. Melihat ya, Amang? Baik, barangkali ada lagi pertanyaan. Apa Amang Pendeta, apa mungkin satu pertanyaan dulu, atau mau kita tampung dulu Amang pertanyaannya? Oke, ditampung aja dulu Kak Bet. Ditampung dulu ya Amang. Baik, Bang Roni ditampung dulu sebentar. Saya persilakan juga kepada teman-teman, barangkali ada yang mau menanggapi Bang Roni juga, silakan. Atau mungkin ada pertanyaan lainnya, kita mungkin batasi dulu satu sesi 2 pertanyaan ya. Silakan Kak Isi. Ya, mau nanya Kak Betty, emang pendeta di sini kan Tuhan mengutus Nuh untuk apa sih binatang-binatang yang akan dia bawa itu adalah yang haram juga. Nah, haram yang dimaksud di sini tuh seperti apa ya, Amang? Dan kenapa kalau memang haram itu adalah sesuatu yang gak baik, kenapa Tuhan selamatkan juga? Seperti itu sih. Baik Kak Isi, Amang sudah ada 2 pertanyaan. Barangkali bisa dijawab untuk kedua pertanyaan tersebut. Oke, yang pertama, kenapa mesti air bah? Kenapa nggak dengan api? Ya, jadi tentu saja Allah yang memiliki otoritas. Jadi kalau pertanyaan kita kenapa mesti air bah, ya karena demikianlah pencatatan Alkitab. Itu yang pertama dasarnya, secara sederhananya. Tetapi kita kalau mundur di dalam pasal sebelumnya ya, kalau kita berangkat dari kejatuhan manusia ke dalam dosa di dalam pasal yang ketiga,
tentu saja kita akan melihat eh, oh, bukan dari sini kita berangkat. Nah, melihat kitab Kejadian itu kita harus lihat secara holistik ya, jangan dilihat per kejadian. Jadi melihat kitab Kejadian itu kita harus memahaminya tentu saja mulai dari penciptaan kejatuhan manusia ke dalam dosa. Nah, tentu saja akan menghantarkan kita bahwa dalam konsep penciptaan yang diberitakan melalui Alkitab, bahwa ketika Allah sudah selesai mencipta di selama hari-hari itu, satu kesimpulan yang selalu Allah ambil di dalam konsep penciptaan itu adalah Allah melihat itu dengan baik. Jadi kebaikan di dalam konsep penciptaan itu adalah kebaikan yang berdasarkan konsepnya Allah, bukan konsep manusia. Jadi karena Allah yang melihat itu baik, maka dia ciptakanlah ini. Karena Allah melihat itu baik, karena ciptakanlah ini. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, berdasarkan kebaikan dalam rancangan Allah itulah, tentu saja apakah Allah sebenarnya menyesal terhadap ciptaannya sebenarnya? Enggak, Bang Bro. Jadi Allah itu tidak menyesal. Kalaupun di dalam penerjemahan di dalam Alkitab ya, ada kata yang seolah-olah menggambarkan Allah menyesal kenapa dia menciptakan manusia, toh juga harus berdosa. Jadi hal itu tentu saja keingintahuan dari yang dicipta itu, misalnya kepada mulai dari Adam, Hawa, kepada ular itu ya. Jadi tentu saja apa yang mau kita lihat dalam hal yang demikian, tentu saja Allah memakai dengan caranya Allah. Caranya Allah apa? Tentu saja dengan melihat kejahatan manusia itu yang sudah menjadi satu penggambaran kejahatan yang sebagai kejahatan universal ya. Jadi apakah kaitan dalam hal ini juga sebagian apakah di dalam binatang-binatang itu juga sebagai penggambarannya. Jadi kita harus melihat juga sisi kitab Kejadian itu adalah dari simbol pemaknaan yang diberikan Allah. Jadi simbol pemaknaan yang dimaksudkannya, nah tentu saja berkaitan dengan apa yang ditanyakan Kak Isi tadi ya, apakah gambaran binatang-binatang yang ditetapkan di dalam kitab bilangan yang mana bisa dipersembahkan, yang mana enggak, ya, apakah kenapa yang tidak boleh misalnya di dalam kitab bilangan atau ulangan, ya, di sana kan sudah ditetapkan mana yang boleh dimakan, mana yang tidak boleh dikonsumsi. Nah, berkaitan dengan makanan itu. Nah, tentu saja kita akan melihat satu penggambaran ekosistemnya di dalam bahtera itu. Artinya selama bahtera itu mengambang, tentu saja di sana terjadi juga kehidupan. Ya, siapa yang memakan siapa, apa yang menghasilkan apa. Jadi, tentu saja bekal mereka di dalam bahtera itu artinya menjadi satu kaitan yang ternyata terkait antara satu dengan yang lain. Nah, hal itu tentu saja menggambarkan sebagai satu penggambaran tentang keuniversalan keselamatan ya. Jadi keselamatan yang Allah berikan itu kepada umat manusia tidak hanya sebatas hanya kepada Nuh saja gitu ya. Karena hanya Nuh yang didapati yang berbeda dari manusia-manusia yang lain. Ya, jadi pasal yang ketujuh itu menggambarkan satu penggambaran bahwa Allah yang memberikan perintah kepada Nuh, ya, bukan kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Tetapi dalam hal itu tentu saja akan mencakup secara keseluruhan umat di dalam penebusan. Kalau kita mengaitkannya di dalam penebusan, artinya Allah memberikan keselamatan itu kepada dunia ini, artinya kepada semua orang. Tetapi persoalannya adalah apakah dia menerima keselamatan itu atau enggak? Ya, apakah dia ikut di dalam bahtera itu atau tidak? Jadi persoalannya misalnya orang-orang yang ngeyel, yang tidak mau dengar, yang bahkan menuding Nuh itu sudah tidak waras lagi, ya itu muncul juga di dalam komunikasi, di dalam pemberitaan.
ketika Nuh membuat bahtera itu ya. Jadi kenapa mesti air bah? Tentu saja ada bahasa bahasa Indonesia nih hahobion ni debata ya. Jadi Allah yang berotoritas. Jadi otoritas Allah yang menentukan hukumannya seperti apa. Eh, eh, Allah yang berotoritas menentukan siapa yang akan dia masukkan ke dalam bahtera itu. Jadi misalnya di penjelasan tadi justru kita melihat bahwa si Nuh itu dia senantiasa menerima perintah yang Allah berikan itu dengan ketulusan ya, tanpa dia mempertanyakan kenapa harus begini, kenapa ukurannya harus begini, enggak. Tetapi di dalam ketulusannya dia melaksanakan segala yang diperintahkan itu. Nah, tentu saja kalau kita mungkin merefleksikan ya, kenapa sih ada binatang yang mungkin dalam konsep perjanjian lama harus ada yang tidak boleh dipersembahkan menjadi persembahan ya di dalam kitab bilangan ulangan ya. Ya mungkin ya bisa saja yang kalau kita misalnya menafsirkan itu secara sederhana dan secara gamblang, ya pasti Tuhan itu juga punya rencana membuat eh, binatang-binatang itu dengan jenis-jenisnya. Tapi yang perlu kita lihat dari sana adalah bahwa setiap binatang itu memiliki pasangan, betina dan jantan. Artinya yang mau ditekankan di sana adalah kelangsungan dari makhluk hidup itu sendiri, bukan hanya kelangsungan manusia itu sendiri. Nah, pertanyaannya yang lebih menggelikan sebenarnya, jadi ini dari sekolah minggu. Ya, mungkin waktu kita sekolah minggu pernah menanyakannya. Pertanyaannya begini, Amang Pendeta, kok burung-burung aja, binatang-binatang aja, ikan kok nggak ikut katanya gitu. Gimana kalau kira-kira pertanyaan anak remaja kita begitu? Ini Kak Isi, di sini kok nggak ada ikan di ini ya, ikan paus, ikan teri, ikan cupang, kan gitu kan. Mungkin bisa saja kita nanti menemukan pertanyaan seperti itu ya. Karena memang Alkitab tidak mencatatnya, artinya tidak dari semua jenis-jenis binatang yang kalau kita baca di dalam kitab kitab bilangan dan ulangan itu ternyata di dalam hal mempersembahkan binatang itu pun dia ada syarat-syaratnya, ada yang berkuku belah, ada yang begini-begini. Artinya persyaratan-persyaratan itu merujuk terhadap satu tradisi peribadahan di dalam perjanjian lama ya. Nah, tetapi di dalam kitab Kejadian ini tentu saja yang lebih ditekankan dari air bah itu sendiri adalah yang mungkin perlu kita tekankan di dalam pengajaran kita ya, itu yang pertama adalah ketaatan. Jadi bagaimana ketaatan Nuh di dalam Allah yang memerintah itu. Dan juga sama halnya relevansinya, ketaatan istrinya, ketaatan anak-anaknya, ketaatan binatang-binatang itu ketika Nuh juga menghunjuk mereka masuk ke dalam bahtera itu. Itu sebenarnya yang sangat luar biasa di sana ya. Jadi ya mungkin kalau kita seandainya berimajinasi terhadap peristiwa ini, artinya Nuh itu sendiri bisa berkomunikasi dengan binatang. Ya, jadi binatang itu juga mengerti apa yang dikatakan oleh Nuh itu, siapa yang harus masukkan. Jadi misalnya tentu saja dari jenis binatang-binatang itu ada pasangan yang tidak ikut ke dalam bahtera itu kan, misalnya kalau burung-burung gitu kan. Ya pasti, karena hanya sepasang-sepasang setiap jenisnya, ya mungkin di manakah yang lain? Ya mungkin termasuk bagian dari keberdosaan itu juga. Artinya yang mau kita lihat di sana bahwa dosa itu sendiri, dosa manusia, ya dosa kejahatan manusia itu yang sebenarnya sudah bertentangan dengan apa yang dinyatakan Allah. Jadi dari sudut pandang pasal yang keenam sebenarnya, kalau kita seolah-olah mengatakan, oh Allah itu ternyata jatuh di dalam sikap menyesali segala bukan perbuatan dalam penciptaan ya, tapi menyesali perbuatan manusia yang berdosa itu. Dosanya apa? Ya mereka melakukan banyak kejahatan terhadap ciptaan itu sendiri.
Ainga masa disigan si Kain dan si Habil sudah terjadi pembunuhan di sana ya, sudah terjadi bagaimana keturunan Kain dan Habil itu juga menjadi satu konflik di antara manusia ya, sampai kejahatan di dalam pasal yang ke-6 dan pasal yang ke-7, pasal yang ke-6 ayat 9, di sana baru nama Nuh itu muncul ke dalam pencatatan sebagai sejarah. Yang kemudian kita harus perlu pahami bahwa waktu yang ditetapkan di dalam Alkitab ya, jadi kita bisa melihat menetapkannya ya. Jadi penghitungan atau penanggalan di dalam Alkitab itu sendiri ya tentu saja berbeda dengan kalender yang kita pahami ya. Jadi satu hari di dalam Tuhan bisa saja itu 1000 tahun bagi manusia dan sebaliknya. Mungkin kira-kira begitu yang bisa menolong dua pertanyaan itu. Sorry. Gimana Kak Isi dan Bang Roni, apakah sudah jelas penjelasan dari Amang Pendeta? Oke, Sudah Kak. Terima kasih Amang Pendeta. Baik, untuk berikutnya teman-teman, barangkali masih ada pertanyaan, dipersilahkan. Ada Kak Melati dan ada Kak Diana Tambunan. Mungkin Kak Melati dulu ya, Kak DP ya. Oke. Silakan Kak Mel. Oke, terima kasih Kak. Gini Amang, Nuh itu kan diselamatkan Allah karena dia orang benar gitu ya, nurut, orang percaya gitu. Apakah anak-anak sama menantunya itu juga imannya seperti Nuh ya Mang? Makanya mereka ikut disertakan ke bahtera itu. Atau apakah karena memang itu dipersiapkan supaya untuk ada penerus manusia berikutnya gitu loh, untuk berketurunan gitu loh Amang. Malate Amang. Oke, Kak DT silakan. Oke, terima kasih Kak Betty. Begini ya, Mang. Saya berimajinasi ya, bagaimana seandainya peristiwa Nuh ini terjadi pada saat sekarang ini. Artinya perintah ya, perintah membuat kapal di daratan itu kan sesuatu yang nggak logis dan nggak masuk akal. Nah, pertanyaan saya, Mang, mengenai ketaatan itu. Saya ada contoh, ada seorang istilahnya seorang ibu, seorang istri yang meninggalkan keluarganya karena ketaatannya menurut dia, karena ketaatannya kepada Tuhan, karena perintah Tuhan. Nah, pertanyaan saya adalah, kalau zaman Nuh, perintah Tuhan itu kan langsung disampaikan kepada Nuh, ya Tuhan yang langsung menyampaikan. Kalau pada saat sekarang kan Tuhan tidak langsung menyampaikan sesuatu perintah gitu ya kepada manusia, seperti yang terjadi pada kasus yang saya sebutkan tadi. Nah, bagaimana kita sebagai hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, menanggapi, merespon ketaatan itu? Karena menurut saya pada saat sekarang ini perintah Tuhan itu dengan perintah Tuhan itu sering dimanipulasi oleh si iblis seolah-olah benar, sehingga seringkali kita beranggapan bahwa kita ini memang taat kepada Tuhan gitu loh, Mang. Jadi seringkali 11-12 seperti itu antara perintah Tuhan dan godaan si iblis gitu ya. Saya membayangkan dengan cerita saya tadi itu, saya pikir dia katakan dia taat kepada perintah Tuhan untuk meninggalkan keluarga, tapi kan pada sisi lain Tuhan memerintahkan kepada kita untuk setia di dalam keluarga seperti itu. Jadi maksud saya bagaimana petunjuk kita sebagai orang hamba Tuhan, anak-anak Tuhan pada masa saat ini merespon ketaatan itu. Karena
menurut saya lebih sulit untuk taat di zaman sekarang dibandingkan kalau taat di zaman Nuh dulu gitu, Mas. Melihat ya, Mas? Amang, mungkin pertanyaannya dapat ditangkap, Amang Pendeta? Oke, kita berangkat, kita baca dulu ya pasal yang ke-6 ayat yang ke-22 ya. Pasal 6 ayat yang ke-22 dikatakan demikian. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikian dilakukannya. Nah, dari sana kita dapat memahami bahwa Nuh itu adalah yang benar dalam tanda kutip takaran Allah. Ya, jadi ukuran Allah yang dipakai di dalam pencatatan Alkitab. Nah, secara sederhananya tentu saja apa yang diperhitungkan Allah di dalam imannya Nuh, tentu saja itu menjadi satu bagian yang diperhitungkan bagi anak-anaknya. Karena memang anak-anaknya dan istri anak-anaknya membantu dia di dalam mempersiapkan bahtera itu. Nah, artinya saya pikir secara sederhana, bolo bolo songon songon dihita kan dia batakan ungkapan dang dau tu bisian bonana ninna, ya kalau kalau dau tu bisian bonana diharap babi katanya gitu kan. Artinya satu penggambaran saya pikir memang di dalam penganalogian dalam konsep keluarga, artinya apa yang dilakukan kadang pun itu bertentangan dengan cara berpikir manusia secara umum ya. Karena memang konyol yang dilakukan itu ya memang satu kekonyolan. Ya ibarat misalnya kita dalam konteks kita yang sekarang itu misalnya di dalam waktu yang awal-awal ya, waktu masa pandemi COVID ya. Jadi misalnya justru dari orang Kristen, dari gereja yang ternyata mengatakan, ah nggak ada itu COVID, sebut aja nama Tuhan, hilang itu COVID. Kan banyak orang Kristen, orang yang pengkhotbah-pengkhotbah mengatakan begitu ya. Tidak perlu takut katanya gitu kan. Kita cukup berdoa dalam nama Yesus, COVID hilang katanya. Apa yang datang? Dia masuk kuburan diproses secara COVID kan. Jadi artinya yang mau dikatakan melalui penggambaran itu tentu saja saya pikir bahwa Allah ketika memperhitungkan imannya Nuh, tentu saja dia memperhitungkan bagian dari anggota keluarganya dengan siapa dia hidup. Nah, tentu saja bisa saja kita beranggapan ketika Allah tidak memperhitungkan ketaatannya Nuh, ya bisa aja Allah mengatakan sebenarnya karena dia yang berotoritas tuh, ya udahlah nggak usah ikut anak-anakmu, cukuplah istrimu gitu kan sebagaimana Allah yang sudah menetapkan. Tetapi dalam hal itu juga sebenarnya ini juga kalau tadi saya jelaskan ya, sebenarnya ini juga satu legitimasi yang dikembangkan oleh kaum 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 yang menggumuli tentang poligami dan tidak bisa poligami ya, tetapi di dalam kekristenan itu artinya Allah yang ditetapkan itu mulai dari konsep kejadian sampai kisah Nuh ini tentu saja mengutarakan bagaimana Allah juga sebenarnya hadir menghargai perempuan itu sebagai pasangan yang satu ya, tidak ada pasangan yang lain. Saya pikir kita harus melihatnya dari sana. Pandangan Allah terhadap orang benar, terhadap diri Nuh, saya pikir kita juga itu menjadi salah satu sudut pandang juga terhadap pandangan Allah terhadap anak-anak dan istri anak-anaknya. Nah, hal itu tentu saja menjadi satu ketaatan bagi anggota keluarga. Mulodang adong ketaatan di anggota nih keluarga, manang di anak konei, ya, bagi anak-anak nu, yang pasti mereka ikut dengan orang lain. Ah ya udahlah biarin aja lalu di situ, masa mau naik kapal di pucuk gunung kan kira-kira begitu. Tetapi anak-anaknya itu di dalam ketaatan sebagai anak, sebagai keluarga yang universal itu, karena memang rencana Allah adalah secara universal untuk penyelamatan umat manusia. Nah, yang kemudian seperti yang Kak Dete tadi ya, jadi ketaatan yang seperti apakah sebenarnya
yang memang diperuntukkan Allah dan yang harus dihidupi oleh Nuh dan keluarganya dan juga ciptaan yang lain. Nah, saya pikir kita memang harus memahami apakah kata taat itu di dalam Alkitab, secara khusus di dalam konsep kejadian. Nah, lebih mudah kita memahami. Ibigi hablu naking jamita kan? Idi do hamu naking merminggu di karismatik do manangan di Serpong. KBP Tadi Bang Serpong, Roni gereja Amang. di mana Bang Roni? Bang Roni gereja di mana tadi kata Mang Pendeta? Di GPIB ya, kota di gereja Bang Ron? Ya KP Serpong Amang. Nggak mau dodok Kak Rana nih. Jadi kita lihat khotbah tadi ya kan, karena hampir sama dengan khotbah tadi. Jadi ketika Tuhan memperhitungkan kebenaran Abram, justru yang dilakukan Abram itu kan secara manusiawi kan. Coba kita buka Alkitab kita ya di dalam pasal yang ke-15. Biar kita berangkat dari sana. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram. Aku perisaimu, upahmu akan sangat besar. Itu perintah. Jadi, apakah Abram di dalam ketaatan mendengarkan perintah itu? Enggak. Manusianya yang langsung nonjol duluan. Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsik itu." Hal duniawi. Jadi itu najuk dinguluni halak Batak secara khusus. Kan itu kan? Apalagi dia kayak geleng dan misalnya nasomar nasohok dobe kan? Ini menjadi satu momok yang seperti mau buat dia kiamat terhadap dunia ini kan. Tetapi teks ini justru mau mengatakan menyangkal apa yang dipikirkan oleh manusia itu, apa yang direka-rekakan oleh Abram itu sendiri, sebenarnya rencana Tuhan itu, rencana Allah itu di dalam kehidupan Abram dan kehidupan Nuh tentu saja berlaku hingga sampai perjanjian baru. Jadi kisah kejadiannya aja yang selalu berbeda-beda ya. Jadi berbicara tentang ketaatan di sana, memang kita harus berangkat dari ketaatan yang ditekankan oleh Nuh itu adalah sebenarnya tanpa terlalu banyak terlalu banyak embel-embel. Jadi kalau di dalam gereja kita lah aku bilang ya. Jadi misalnya kita ajak seseorang untuk ikut di dalam PDR. Jadi kalau kita menganalisa sebenarnya alasan yang dibuat-buat yang dicipta itu sebenarnya alasan lebih kepada hal kemanusiawian kan, yang mengatakan waktuku nggak ada lah, dengan inilah, itu semua hal yang secara manusiawi. Karena apa? Abram sendiri melakukan itu kok sebagai bapak orang percaya. Kan nasoporsea do ibana, dia tidak taat kepada rencana Allah, dia tidak taat terhadap firman Allah, makanya di dalam pasal yang ke-16 itu dia katakan kepada Sarah, udahlah nggak ada lagi yang kau harapkan dari saya sebagai perempuan. Ya udah, ambillah itu hamba saya. Makanya itu lahir Ismail gitu kan. Tetapi melalui karya Allah, melalui firman yang ditetapkan Allah itu tetap terjadi bukan dari Ismail, tetapi dari Sarah itulah yang menjadi sampai kepada keturunan di dalam perjanjian baru, di dalam penebusan dalam perjanjian baru. Nah, kembali kepada ketaatan Nuh. Dalam hal ini tentu saja mau tidak mau, suka tidak suka, ketaatan yang ditawarkan dalam pasal yang ke-7 ini adalah ketaatan yang seolah-olah ketaatan itu ya memang tanpa syarat ya. Kita tidak harus mempertimbangkan ini dan itu gitu. Jadi ketaatan yang dilakukan Nuh itu di dalam pasal yang ke-7 adalah ketaatan ya memang ya dan amin gitu. Jadi bagaimana dia mengimani apa yang dia kerjakan dengan seturut dengan rencana Allah,
Nah, ketaatan seperti itulah yang senantiasa menjadi satu pertimbangan di dalam ayat yang ke-23. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang melata dan burung-burung di udara, hingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia di dalam bahtera itu. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Artinya kita akan berangkat memahami bahwa firman yang dituliskan ini mengingatkan terhadap bagaimana eh, mahalnya dan proses dari keselamatan itu sendiri yang diperuntukkan Allah bagi umat manusia. Jadi bahtera itu tentu saja menjadi satu penggambaran kalau saya melihatnya, ya bahtera itu ya gereja, ya. Jadi kembali lagi bahwa bahtera itu tidak hanya di dalam pemahaman kita yang semakin meluas ya, bahwa bahtera itu tidak hanya sebatas gedungnya, tetapi seperti yang dikatakan sekolah minggu itu, gereja itu saya gitu. Ya, abang kakak, kehidupan itu sendiri menjadi bahtera, menjadi gereja, tempatnya Allah bersemayam di dalam kehidupan kita. Nah, tentu saja ini menjadi satu undangan bagi orang-orang orang-orang yang percaya ya. Jadi kalau saya menganalisa gini Kak DT. Jadi di dalam konsep kita bergereja yang sekarang, jadi ini juga menjadi bagian dari pergumulan gereja juga ya, pergumulan saya lah secara pribadi. Memang dengan situasi kita pada saat ini, dengan cara kita berdoa, beribadah kepada Allah di dalam konsep pandemi ini ya, tentu saja satu yang terkadang memang tidak bisa kita pungkiri bahwa gereja kita masih memahami persekutuan itu adalah persekutuan yang benar-benar memang ada perjumpaan ya, perjumpaan secara langsung, ada sentuhan yang kita rasakan di dalam persekutuan itu. Nah, boleh kita analisa dan boleh kita bandingkan kalau misalnya kepada abang kakak saya tanyakan, enakan mana sekarang bergereja? Mungkin orang-orang bisa saja mengatakan, enakan sekarang dong. Kenapa enaknya sekarang? Ya, sekarang bergereja di rumah ya nggak perlu pakai high heels ke gereja. Bisa sambil makan goreng, ya, bisa sambil langsung dari tempat tidur duduk di depan TV, ya gitu kan? Ya bisa saja kita mengikuti channelnya HKBP Serpong, tapi khotbah bisa saja 10 khotbah kita dengar. Kan gitu kan? Kalau di berek kamu misalnya apa di Tanah Abang Domar Jamita ganti channel. Kan gitu kan? Itu menjadi satu pergumulan gereja. Saya pernah bilang itu nasib pendeta di zaman pandemi ini ditentukan dalam hitungan menit ketiga. Kalau di menit ketiga, menit kelima, khotbah tidak menarik, ya siap-siaplah ganti channel kan. Langsung buka Gilbert Lumendong. Langsung buka pengkhotbah-pengkhotbah yang mungkin itu bisa memuaskan secara batin, secara pribadi ya, tetapi dalam hal itu juga kalau kita melihat bahwa sebenarnya kita diingatkan juga terhadap ketaatan kita sebagai warga jemaat. Jadi seolah-olah mau mengatakan ya suka atau tidak suka terhadap khotbahnya Pendeta Nababan, jangan dilihat personalnya, tapi dilihat firman yang dinyatakan. Haleluya, amin. Jadi kira-kira begitu Kak DT ya. Jadi ketaatan itu gimana kita mengaplikasikan ini kepada anak remaja? Ya, salah satunya sederhananya, anak-anak remaja itu tanpa ketaatan di dalam belajarnya, dia nggak akan pernah menjadi seorang yang berhasil dalam hidupnya. Jadi ketaatan seperti apa? Ya dia ketika belajar, ketika mengerjakan pekerjaan rumahnya, dari sekolah, dari tempat lain, ya dia harus mengerjakan itu di dalam ketaatan. Ketaatannya artinya tang perjuliban merungut-ungut, kan itu kan? Bulak anak remaja semenari kan itu kan? Ah mama ini punin nah kan? Kan itu kan? Jadi itu sebenarnya tantangan bagi kita juga sebagai para naradidik ya bagi anak-anak remaja. Tentu saja ketaatan yang sama kita harus yang pertama sekali melakukan sebagaimana Nuh itu juga tanpa banyak inilah banyak begini banyak pertimbangan ya.
seperti yang sering kita lakukan kan. Jadi kalau yang sering kita lakukan itu pertimbangannya kan sangat banyak kan. Kadang berjilid-jilid gitu kan. Ya mungkin misalnya Kak Isi mungkin tahun 2018 sudah dipanggil jadi PDR gitu kan. Tapi Kak Isi mungkin bisa saja ya kasih alasan, aduh janganlah tahun ini dulu, nantilah tahun sekian, tahun sekian. Tapi ujung-ujungnya juga di dalam, kembali ke dalam ketaatan itu tadi. Jadi seolah-olah firman ini mau mengatakan ya artinya kalau hidup di dalam ketaatan itu ya tidak perlu tawar-menawarnya terlalu lama. Jadi sama kalau aku ibaratkan sama dengan bagi yang ibu-ibu ya, kan kalau ibu-ibu pergi ke belanja ke pasar gitu kan, sayur yang sama ditawar mulai dari tempat A sampai ke tempat X misalnya. Sayur yang sama. Ya kan, di sini ditanya, berapa seikat? 3.500. Jalan lagi ke sana. Berapa seikat? 3.550 gitu kan. Sampai ke sana, sampai di ujung berapa harga satu ikat? 4.000. Balik lagi kan ke yang awal itu yang 3.500. Nah, kalau kayak orang mengulang kesonnya teh. Habis kalian belanjanya juga udah online, tinggal pencet-pencet datang belanja gitu kan. Tapi itu sering terjadi di dalam kehidupan umat percaya ya, di dalam kehidupan orang bergereja. Tapi kita diingatkan kembali terhadap akar dari keselamatan itu sendiri. Ya, jadi ketaatan yang dilakukan Nuh itu adalah ketaatan di dalam rancangannya Allah. Jadi Allah yang tentu saja merancangkan apa yang sudah diperintahkan untuk dilakukan, ya dia lakukan itu dengan sukacita pastinya ya. Yang gue baru tunggu do sinu makarejoi bahtranadang sauti. Tetapi dia dengan segala tantangannya dia ya, dengan segala tantangan yang dia hadapi, dia di dalam ketulusannya dia mengerjakan segala sesuatunya untuk menjadi bahtera tempatnya mereka berdiam selama 150 hari lamanya. Mungkin demikian. Maaf, Amang mau tanya lagi. Pertanyaannya, apakah logika dan rasionalis dalam berpikir rasional perlu kita lakukan dalam hal ketaatan, atau kita taat aja gitu, nggak usah pakai logika seperti itu misalnya? Karena pada saat ini kan sering orang melakukan sesuatu itu semua dengan logikanya gitu ya, Mang ya. Bahkan ayat-ayat Alkitab pun selalu dikaitkan dengan logika. Nggak logis, nggak mungkin gitu ya, Mang ya, penafsirannya. Jadi pertanyaan saya, apakah ketaatan itu disertai dengan logika? Karena zaman sekarang ini, apalagi untuk orang-orang muda, agak susah mengatakan sesuatu tanpa logika, gitu ya, Mang ya. Nah, kalau yang tadi kan memang katakan kata-kata itu tanpa syarat, berarti logika tidak diikut sertakan dalam soal ketaatan. Itu, Mang, maksud saya. Iya, jadi makanya saya bandingkan tadi dengan Abraham. Abraham itu yang pakai logika, khotbah tadi. Kalau Nuh dia tidak mengesampingkan logika. Okay. Jadi kan sama misalnya kalau kita berimajinasi gitu kan, ini kan hal yang paling proses dia membuat bahtera itu kan proses yang sangat lama dan panjang waktunya kan. Jadi kita lihat kecaman-kecaman orang kepada dia yang mengatakan dia sinting lah, yang mungkin bolu kita sebenarnya kan banyak kon RPP unodangi merhua doa mata maben perahu di atas bukit gitu kan. Orang bikin perahu di samping Danau Toba kan gitu kan. Ini kok di atas bukit gitu, aneh gitu. Artinya secara berpikir manusiawi, nggak ada dasarnya kita melogikakan kejadian ini. Karena ini nggak logis gitu. Iya. Nah, yang logis itu yang mana? Abraham tadi yang di dalam pasal 15. Ya, logisnya Abraham itu di mana? Nggak mungkin dong aku menjadi media yang dipakai Allah menjadi menjadi bapa dari bangsa-bangsa gitu, akan membuat janjinya Allah itu di dalam hal keturunannya. Percayalah kepada Tuhan, menjadi keturunannya sangat banyak ya, memberikan kepadaku keturunan hingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Artinya logikanya
ketika Allah menyuarakan firman-Nya, ya Allah kan mengatakan jangan takut gitu katanya. Janganlah takut. Tadi saya katakan di dalam Alkitab itu ada 365 kata yang mengatakan jangan takut gitu. Artinya kalau kita sederhanakan setiap hari ternyata manusia itu diperhadapkan dengan satu rasa takut, ya. Jadi ketakutan apapun itu. Tetapi firman Tuhan selalu katakan setiap hari jangan takut gitu. Nah, Tuhan udah jelas-jelas katakan kepada Abraham jangan takut. Dia langsung pakai logikanya kan. Logikanya apa? Kan gitu kan? Gak mungkin lagi aku memiliki keturunan. Karena apa? Sudah tua. Yang kemudian yang pasti secara logika dan secara manusiawi yang membayang-bayangi Abraham itu adalah masa lalunya. Dia kan di dalam teks ini kan dia kan sudah banyak bunuh raja-raja. Artinya pasti satu ancaman secara kemanusiaan bagi dia yang pasti dia dikejar-kejar, pasti ada orang yang membenci dia. Bagaimana mungkin Tuhan menjadikan dia menjadi bapak-bapak orang percaya? Jadi gambarannya dia katakan bahwa firman Tuhan kepadanya bahwa dia Abram itu akan dijadikan kepada menjadi keturunannya seperti banyaknya bintang. Ketika Abram bisa menghitung bintang itu segitulah banyaknya keturunannya. Nah, di manakah kalau kita perbandingkan ya pasal 15 dengan pasal yang ketujuh, di manakah posisi yang senantiasa menawarkan kelogisan yang dilakukan olehmu? Sebenarnya itu datang dari istri dan anak-anaknya. Jadi pertimbangan-pertimbangan logis yang selalu diberikan ya, dikatakan kepada Nuh itu kita bisa lihat dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-24 itu. Jadi penggambaran itu ternyata menunjukkan bagaimana kehadiran orang-orang yang lain itu senantiasa memberikan pertimbangan juga terhadap kehidupan Nuh. Dari segala yang hidup yang bernyawa datanglah ya ayat berapa ya? Di pasal yang ke-8. Ya, di pasal yang ke-8 itu tentu saja surutnya air bah itu adalah tetap di dalam perancangan Allah ya. Jadi nggak rancangannya Nuh yang terjadi. Ya, kalaupun dia sudah mengirimkan beberapa kali burung untuk melihat apakah sudah ada daratan tempat dia hinggap. Nah, itu tentu saja merujuk kepada bahwa janji Allah yang diperuntukkan bagi Nuh itu ya di dalam ayat yang ke-22 pasal yang ke-8. Selama bumi masih ada takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Artinya memang bagaimana kita melihat satu penggambarannya. Jadi memang di dalam beriman yang sekarang ini, baik di dalam anak-anak milenial sekarang ya, jadi kalau itu nggak logis nggak akan dilakukan gitu. Tapi saya mau katakan bahwa ketaatan yang dimaksudkan Allah di dalam itu jangan Apa? sekali-kali Iya, dilogiskan, iya. jangan sekali-kali dibuat itu menjadi logis. Sama dengan pertanyaan Bang Roni tadi, kenapa mesti air bah? Ya, karena kejahatan manusia. That's it. Kenapa nggak api? Tuhan udah pakai api kok di dalam kejadian yang lain. Ya, di dalam konteks yang lain Allah yang menghukum keberdosaan umat. Tetapi yang mau kita lihat dari sana tentu saja eh, ketaatan di dalam konsep ya, di dalam cara berpikir di dalam anak-anak remaja seperti itu tadi yang saya katakan ya. Jadi bagaimana memang ketaatan itu benar-benar dilakukan tanpa harus bikin alasan banyak-banyak gitu kan. Jadi secara sederhana nggak tahu ya di KTB Abang Kakak ya. Jadi kita kan bisa perhatikan misalnya kalau bikin alasan kan anak-anak sekarang kan lebih jago dari kita kan. Mereka lebih hebat bikin alasan kan. Jadi misalnya aku ambil contoh aja ya. Jadi saya udah berapa kali naik gula darah ya di Perguru Malua. Ya,
Dan ini punya tantangan juga, beda dengan kelas yang tahun lalu. Ini sudah sedikit agak lumayan agak gerombolan. Nggak tahu lah, pendiam, nggak bisa di ini, yang paling sering arisan gitu kan. Bayangin abang kakak, hanya buka kamera, saya mau 15 menit menunggu mereka. 15 menit. Alasannya hanya satu. Ya, nanti kalau udah kita paksa gitu buka kamera, silakan buka kameranya anak-anak. Kan saya ini ngobe, nggak niat juga kan. Udah mulai, udah dari C sama dengan Do, udah naik jadi D sama dengan 2, bikin ke perguru malu ini. Ya udah mereka buka kamera, baru terasa lah yang di sana lah mulai rapi-rapikan rambut, yang ternyata mereka baring-baring, yang mereka Alkitabnya tidak di sana, pulpennya tidak di sana gitu kan. Artinya dari sana saya bisa gambarkan mungkin mereka tidak semua dalam pengawasan orang tua. Kan gitu kan? Batoi mak bamar guru malua mak bamalua bulan limon kan kira-kira begitu. Jadi tentu saja itu menjadi satu situasi ya yang menggiring mereka terhadap nilai-nilai ketaatan tadi. Jadi udah jelas-jelas kalau saya langsung bilang gitu, kasih tahu orang tua siapa yang nggak bisa bikin handphone yang nggak ada kameranya, biar disuplai dari gereja, biar dari gereja ke offline merguru madu sampai gitu saya pernah ngomong. Karena alasannya gitu, yang lagi apalah, yang lagi repair lah kameranya, yang lagi di arisan lah gitu kan. Jadi memang kadang memang kita dipancing terhadap itu yang saya katakan tadi, terhadap alasan-alasan yang dicipta, yang ternyata juga pada ujung-ujungnya di menit ke-16 ya memang harus buka kamera gitu. Kan itu yang sering terjadi di dalam kalau di dalam konteks kita sekarang ya bergereja ya. Jadi saya pikir pandemi ini kalau kita berefleksi, saya pikir kalau kita melihat dari konsep bagaimana Allah menegur umat manusia ya, jadi saya pikir juga di samping ini mengingatkan kita terhadap keselamatan yang diberikan Allah, sebenarnya ini juga mengingatkan terhadap ketaatan kita apa yang diperintahkan Allah bagi kita. Jadi kan saya dong udah marna takeng dangi pakai masker muina kan. Ale bulu tu gereja disuruh marah masker, so ina malas na. Tapi binereng musema di pesta marjoke musema dang marah masker. Kan gitu kan. Di bulu songonau si pata mekel lama. Apalagi songo kita di Serpong dangi, jelas sa situ hasitu ada sa perhalado. Semoga lah nggak Bang Roni ya. Karena ya memang itu yang itu salah satu bentuk ketidaktaatan saya pikir ya. Jadi ketaatan itu ya memang membutuhkan konsistensi. Jadi ketaatan itu tidak hanya sekali ya. Jadi ketaatan yang dilakukanmu itu adalah sesuatu yang dia lakukan secara berulang-ulang ya tanpa bersungut-sungut dan dia kerjakan. Jadi saya pikir itu yang memang harus diingatkan, ditekankan kepada anak-anak remaja ya. Aduh, tadi Bang Roni ungkapan orang Batak itu yang mengatakan kalau di kitab Amsal kan belajarlah kepada semut gitu kan. Tapi ada ungkapan Batak yang mengatakan apa sih Bang Roni? Eh, yang mengatakan kesetiaan terhadap ketaatan itu dia kerjakan pelan-pelan. Eh, entah apalah itu dalam konsep pertanyaan. Pokoknya intinya dia kerjakan secara perlahan-lahan tapi di dalam keseriusan tentunya ya. Jadi sama dengan halnya orang yang belajar. Jadi anak-anak kita itu remaja itu adalah ketika dia belajar juga di dalam ketaatan, pasti dalam suatu titik, dalam suatu saat dia akan capai apa yang dia inginkan dan yang Tuhan harapkan dari apa yang dia kerjakan itu. Jadi kan bolo sonari kan, tabiring mah akar sekolah sonari kan, misalnya ke anaknya Kak Betty itu kan, udah mau 2 tahun SMA tapi duduk di bangku SMA pun belum dia rasakan. Ya jangan-jangan nanti anak-anak ini ada yang tamat dari satu sekolah selama 3 tahun, nggak pernah dia tahu bagaimana rasanya di bangku sekolah itu, gimana rasanya pakai celana panjang ke sekolah dari pakai celana pendek kan gitu kan. Jadi apakah memang ini kita akan terbuai terhadap bagaimana kita sebenarnya diajak terhadap
ketidaktaatannya, tapi kita memang harus diingatkan dan mungkin bagi kita PDR ya diingatkan juga terhadap ketaatan kita di dalam hal mengajarkan ini kepada anak-anak. Kira-kira demikian, Kak DT. Baik, gimana Kak DT? Sudah terjawab? Sudah ya. Kalau Kak Melati gimana Kak? Sudah terjawab ya pertanyaannya atau masih mengganjal nih? Kayaknya mukanya masih penasaran kayaknya sih. Udah? Oke. Teman-teman, sekarang sudah jam 21.26. Saya masih mungkin kita boleh pertanyaan terakhir kali ya. Sebelum kita tutup sermon kita, masih diberikan satu kali kesempatan untuk bertanya kepada Amang. Mungkin Kak Ratna kali ya, biar agak segar sedikit ya. Kak Bet, saya mau bukan bertanya sih, mungkin menambahkan kali ya, Mang ya. Ini dari tadi itu yang nyambung dari pertanyaan Kak DT. Dalam hal kita bertuhan sih bukan soal logika yang berjalan. Kita contohnya ketaatan itu seharusnya dibarengi dengan iman. Karena dengan iman, Nuh melakukan hal kegilaan, kalau kita bilang secara logika, membangun bahtera di tengah-tengah daratan. Dan ketaatan dengan iman, Abram berangkat dari tanahnya disuruh Tuhan, dia nggak tahu kemana mau dituju. Itu dia beriman, dia ngikut aja, dia patuh, dia taat setia. Sama seperti juga dengan iman, ketaatan itu seperti pendarah wanita perempuan yang 12 tahun, dia berasa dengan menjamah jubah Tuhan Yesus, dia akan pulih. Jadi yang dilakukan dengan Nuh ini, dia beriman bahwa Tuhan memiliki rencana yang terbaik dalam kehidupannya sesuai dengan topik kita. Jadi dia karena taat, dia memiliki iman. Karena kalau tidak memiliki iman, dia pasti akan berpikir secara logika begitu. Mana mungkin. Mungkin itu yang mungkin benarkah itu Amang? Melihatnya, Amang? Yang lain teman-teman masih adakah yang perlu ditambahkan atau ditanyakan untuk sesi terakhir ini? Ya Kak Ratna, silakan. Sebenarnya nggak nanya ya, tadi banyak yang berpikir tentang bahwa Nuh itu nggak logis. Tadi saya coba merenungkan, mungkin sebenarnya Nuh itu logis. Karena dia, kenapa logis? Karena dia melakukan itu karena dia tahu Tuhan itu nggak suka sama manusia di zaman dia yang banyak melakukan dosa. Sehingga Tuhan meminta dia untuk melakukan sesuatu, untuk menyelamatkan dia dan keluarganya. Jadi dia melakukan itu selain dengan iman, dia berpikir logis juga gitu loh. Jadi nggak sepenuhnya seperti nggak logis gitu ya. Mungkin malah manusia-manusia yang di zaman itu yang nggak percaya sama Tuhan, yang menganggap tidak logis, karena mereka nggak percaya ada sesuatu yang besar di atas sana yang mengatur segala sesuatu gitu. Itu sih mau tambahin itu aja sih Kak. Oke Kak, silakan Amang. Tapi agak bingung juga ya sebenarnya, logika itu jadinya jadi dua sisi ya menurut pendapat pribadi saya ya Kak Ratna ya. Kalau logika itu tergantung orang itu dari arah mana. Kalau kayak Kak Ratna tadi berarti logikanya itu yaitu logika cara berpikir Tuhan ya. Tetapi terkadang manusia itu karena secara ada kedagingan, logikanya itu hitung-hitungan matematika. Mungkin itu maksudnya Kak DT tadi. Tetapi logika yang Kak Ratna tadi itu maksudnya dia berpikir bahwa karena imannya begitu besar, jadi logika berpikir dia itu bukan ke arah hitungan matematika, tetapi bahwa dia percaya sama Tuhan, apa yang Tuhan katakan itu sudah pasti benar. Jadi iman kali ya. Mungkin hikmat ya. Saya tadi juga berpikir, mungkin hikmat ini adalah gabungan iman dan logika. Jadi si Nuh ini dalam hal ini jadi tadi saya sempat berpikir apakah ini yang dimaksud dengan hikmat, bahwa dia memikirkan ini sesuatu yang nggak logis, sesuatu yang kayaknya nggak ya buat dia juga, tapi maksudnya
Jadi saya berpandangan bahwa manusia yang berhikmat adalah seperti Nuh itu yang mampu menggabungkan logika dia dengan iman dia. Seperti itu sih. Mungkin ini pekerjaan hikmat ya. Kak. Ya, barangkali. Silakan Amang, mungkin ditanggapi. Kita harus lihat dari ini ya, Ibrani dari Perjanjian Baru. Sekarang kita masuk ke dalam Perjanjian Baru ya. Ibrani 11 ayat 11 ayat 1. Jadi iman muncul dari apa yang dilihat ya, dan apa yang dirasakan. Nah, tentu saja gambaran ketika kita melihat kehidupan Nuh, jadi saya lebih setuju. Jadi apa yang menjadi saya coba cari tadi kata apa sih yang dipakai di dalam pasal mulai dari pasal 6 ya. Jadi mind pikirannya, jadi kata pikiran, kata logika, jadi ikan itu menekankan terhadap kemanusiaannya gitu. Jadi kan yang bandingannya di dalam Abraham tadi. Abraham itu menekankan logikanya daripada apa yang dia imani. Jadi misalnya Nuh ini karena memang hanya sedikit ya kisah Nuh. Nanti abang kakak baca ulang lagi ya dari pasal yang ke-6 sampai pasal yang ke-9. Ya, sampai ke pasal yang ke-9. Nah, di sana tentu saja kita akan melihat beberapa penggambaran bagaimana firman Tuhan itu mengesampingkan logika. Jadi kalau kita misalnya lihat ya, kita baca ulang tadi pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 itu, di sana kan nggak ada perdebatan yang sengit yang menonjolkan kemanusiaannya Nuh itu. Berbeda dengan apa yang terjadi di dalam pasal yang ke-15. Masih kitab yang sama ya. Justru di dalam percakapan antara Allah dengan Abram itu, di sana sudah diselipkan logika-logika kemanusiaan. Jadi mana logika kemanusiaannya? Logika kemanusiaan dong mengatakan Sarah itu istrinya Abram itu nggak mungkin lagi melahirkan. Jadi kan logikanya Abram yang mengatakan mana mungkin, ya toh juga saya sudah punya banyak harta, nanti yang memiliki harta itu adalah Eliezer pembantunya gitu. Yang mewarisi itu semua, ya itu kan logika-logika duniawi kemanusiaan kan. Tetapi kalau di dalam Nuh ini yang mau kita gumuli, ternyata Nuh itu tidak memperbincangkan apa yang dilakukan. Tetap ya ada komunikasi dua arah ya antara Allah yang berbicara dengan Nuh yang harus melakukan apa yang diperintahkan Allah. Jadi sebenarnya kalau kita ini ya bagi orang-orang yang kritis ya, jadi sama dengan sekolah minggu yang saya bilang tadi. Kalau misalnya ini kan anak sekolah minggu kan, ini kok ikan kok nggak ada sih masuk ke dalam gitu, ayam kok nggak ada sih kan gitu kan. Artinya kekritisan itu di dalam melihat apa yang mempengaruhi hidup itu sendiri. Tetapi melalui ini kita harus mengatakan bahwa di dalam perbincangan Allah dengan Nuh itu sendiri adalah dalam rangka melihat bagaimana ketaatan dia tanpa mencipta itu tadi ya, logika-logika kemanusiaan. Itu yang mau saya katakan bahwa di dalam hal ini yang mau kita lihat ya supaya kita juga nanti supaya tidak melebar di dalam menyampaikannya kepada anak-anak remaja ya. Mungkin ini perlu kita sepakati abang kakak ya. Jadi pokok pengajaran yang mau kita sampaikan kepada anak-anak remaja. Jadi kalau saya menawarkan sebenarnya apa rencana Allah dalam hidup anak remaja sekarang? Bisa nggak? Artinya dia sudah melihat bahwa rencana Allah yang luar biasa itu dalam hal ini, apa yang diperintahkan Allah ya kepada umat manusia, apa yang diperintahkan Allah kepada Nuh itu untuk dilaksanakan. Ya, beserta dengan keseluruhan anggota keluarganya untuk mencapai keselamatan itu sendiri. Keselamatan di dalam apa? Di dalam bahteranya Allah. Nah, yang kedua, bagian yang kedua, tentu saja kita akan mengajak anak-anak remaja bagaimana hidup di dalam kehidupan yang sekarang
sebagai bahtera Allah hidup di dalam satu ketaatan yang diinginkan Allah di dalam kehidupannya. Jadi saya pikir dua tema ini mungkin menarik juga ya bagi anak-anak remaja. Mungkin kita nanti bisa belajar dari anak-anak remaja bahwa dalam zamannya mereka, dalam zamannya anak-anak remaja sekarang, mungkin memahami ketaatan ini ya mungkin tidak seperti yang kita bayangkan, baik itu secara logis kita, tetapi seperti pertanyaan Kak DT tadi ya. Jadi anak-anak milenial sekarang ya selalu berusaha melogiskan segala sesuatu. Jadi caranya melogiskannya seperti apa? Jadi misalnya anak par guru malua saya itu. Jadi emang kenapa rupanya? Kan emang toh juga kita belajar, kenapa mesti buka kamera gitu kan? Itu kan logis itu kan? Jadi saya kembali bertanya kepada diri saya gitu kan. Loh, berarti saya yang salah ya kan gitu kan logikanya kan? Kenapa saya harus paksa mereka buka kamera gitu? Tapi di dalam hal mempertimbangkan segala sesuatunya, saya pikir kita harus lihat plus minusnya dan juga dari dua sisi ya, dari dua sisi. Artinya katakan itu benar dari sisinya mereka, tapi dari sisi yang lain kita harus mengatakan bahwa kedua sisi itu adalah sama-sama benar di dalam hal melogiskan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, di sanalah sebenarnya kita lihat di dalam skopus topik tadi ya, melihat rencana Allah itu di dalam hidup anak-anak remaja. Jadi seolah-olah mengatakan jangan-jangan misalnya mereka sudah melihat ya udahlah sekolah ini online, bangun pagi-pagi, ya udahlah pakai baju di atas rapi, di bawah ya entah bagaimana lah gitu kan, hanya munculkan wajah gitu kan. Mungkin kalau saya bisa katakan jangan-jangan sudah ada juga yang mulai mendele gitu kan. Ini kapan sih ini Tuhan menyelamatkan umat manusia, umat HKBP secara khusus gitu. Kapan sih ini keselamatan ini datang di dalam kehidupan ini? Ya belum lagi Delta yang sudah berlalu, datang lagi Omikron. Datang lagi Omikron, sibuk lagi ibu-ibu minyak goreng jadi langka kan kira-kira begitu kan? Itu membuat kita juga terhadap janji-janji Allah mewarnai terhadap ketaatan kita. Jadi last itu tong mungkin peringatan juga ya. Jadi kalau saya di rumah, saya selalu bilang sama Inang, jadi dia kadang sibuknya minta ampun luar biasa. Pergi ke sana kemari hanya cari minyak goreng. Saya bilang, udahlah, mungkin ini rencana Tuhan juga supaya kita hidup sehat. Kembali kepada makanan tradisional. Makan rebus-rebusan, makan arsik gitu kan. Ya alhamdulillah lah, puji Tuhan ya, sampai saat ini kami sudah hampir 3 minggu lah nggak mengkonsumsi minyak. Ada kok yang sehat dari bagian pencernaan kita. Ya, ketika kita melihatnya itu positif gitu kan. Ya kalau rindu makan gorengan tinggal pergi ke Simpang ya beli 2 biji kan gitu kan. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi mungkin kita harus perlu juga segarkan kepada anak-anak kita remaja bahwa memang rencana Allah itu dalam kehidupan mereka adalah rencana yang memang seperti yang dalam Yeremia itu ya, bukan rancangan manusia, rancangannya Tuhan itu gitu. Bukan rancangannya yang dia tetapkan itu yang akan terjadi di dalam kehidupannya. Tetapi ketika Tuhan sudah merancangkannya, tentu saja keyakinan umat manusia, keyakinan kita sebagai orang percaya, Tuhan akan mewujudkannya sebagai keselamatan bagi umat manusia, bagi kita, bagi anak-anak remaja juga ya. Jadi ke sanalah kita arahkan seruan satu Kejadian pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 10 ini ya. Mungkin di dalam diskusi sama anak-anak remaja lah, mungkin nanti lebih berkembang lagi terhadap teks ini ya. Mungkin itu dari saya, Kak Betty. Baik, Aman. Sudah terjawab ya teman-teman untuk pertanyaan atau untuk Bang Roni tadi menambahkan ya Bang ya tadi ya. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Bang Pendeta sudah memberikan tambahan
firman Tuhan yang lebih terinci lagi kepada kami, yang akan kita pergunakan, khususnya karena memang sermon hari ini tidak untuk KTB ya, Mang, lebih pembekalan kepada kami sebagai pribadi, gitu Mang ya. Baik, karena waktu juga yang sudah menyatakan jam 21.40, kita tutup sermon kita ini. Sebelum itu kita akan menyanyikan lagu. Saya akan share dulu untuk lagunya. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 241 ayat 1 dan 2. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Share sound-nya Kak Betty. Share audio, Kak. Belum ada ya? Belum. Tadi juga belum ada, Kak. Oh, nggak ada? Iya. Iya, dengar Kak suara Betty yang Kak kami Betty. dengar, Kak, tadi. Sekarang tadi bisa? Enggak, Kak Betty doang yang tadi yang kita dengar bernyanyi. Sebentar ya, sebentar. Memang tadi itu Kak Betty yang nyanyi, Bang. Ya, Enggak. Tadi itu Ada share. suara tadi tuh. udah Ada bagus, suaranya. udah bagus itu Bang, udah keren suaranya Kak Bet. Iya, sorry. udah nggak Karena apa-apa. ada minum, Enak. karena udah minum kopi kayaknya. Iya, cuman tonnya kan cuman Kak Betty yang tahu. Kita ngikutin liriknya Kak Betty jadinya. Oh, begitu ya. Baik. Kayaknya saya kok jadi Itu Share kalau audio, di- share audio. Di Asur Radio sebelah kiri bawah, Kak. sebentar. Kan jadi gugup saya kan jadinya. Dicentang gitu, Kak. Sebentar ya. Kok nggak ada yang ngingetin sih? Jadi malu saya. Nggak Ini apa-apa. kan Abang ingat Kak sih. Betty. Mana tahu kan Aduh. dikirain Kak Betty mau nyanyi, jadi kita dengar. Gimana ya? Karin, arahin dulu Karin. Kak Bet, kakak stop share dulu. Nanti pas kakak share screen di bagian paling bawah itu ada kotak namanya share sound. Itu kakak klik juga. Oke, sebentar ya. Nah, di paling bawah pojok kiri bawah ada Kiri share bawah. sound. Di checklist. Di mana? Sebelah kiri bawah. Udah, Kotak. jangan yang ini deh. Saya pakai yang lain aja. Tunggu ya. Ya udah kalau gitu saya jadi bingung. Oh, jadi tadi nggak ada suara ya? Kok saya sendiri yang nyanyi ya? Gak apa-apa Ciao. Kak Bet. Jangan. Sebentar. Itu di ininya ya Karina? Atau Karina gimana ya? Saya kasih kakak atau gimana? Sama seperti biasa Kak Bet, share screen dulu kan? Kan Iya. udah muncul itu layarnya yang di pojok Kalian sebelah dulu. kiri dicentang. Kakak Saya share share dulu screen. berarti. Share screen di pojok sebelah kiri itu akan belum dicentang itu share audio. Share audio mana ya? Kiri bawah ya, Mang? Atau kiri? Share screen Kiri itu bawah. nanti kakak Kiri bawah. mengasornya ke YouTube. YouTube-nya itu sebelah kiri ada. Soalnya aku bukan di YouTube, Bang, di PPT-nya. Kakak lihat di grup deh, Kak. Di WA. Aku ada fotoin. Bentar ya. Jadi waktu Kak Betty tadi nyanyi jadi seperti perlombaan vokal solo ya tanpa musik. Aduh, mohon maaf sebelumnya. Pas mau masuk bait yang kedua kita liatin Kak Betty-nya. Tunggu Aba Kak Betty. Di mana sih Karin? Harusnya pakai YouTube aja saya tadi ya. Ya. Saya panik nih. Kakak pas itu nggak kelihatan tuh yang dituju Karina. Enggak ada di sini soalnya. Dia pakai PPT masalahnya. Aku pakai PT soalnya, Oh, bukan oke. pakai ini, pakai. Yaudah kakak langsung nyanyi aja kayak tadi, nggak apa-apa juga kali. Udah ya. Aduh. Dengan begitu aja Kak, bagus. Ayo. Oke Kak, Oke, mainkan. kita mari. Ayo, Kak, siap. Tapi saya. Bentar. Senang banget Karana tuh. Karana senang banget bener. Baiklah, baik. Karena terima kasih ya. Mari kita bernyanyi dari PKJ nomor 261.
Takut tahu kan hari esok ayat pertama dan ayat kedua. Takut akan hari esok, namun langkahku tegap, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan beban makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita akan bertemu. Banyak hal aku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Kami persilakan kepada Amang Pendeta untuk menutup dengan doa penutup dan doa berkat. Kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucapkan syukur kepadamu ya Allah Bapa kami yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mengizinkan kami untuk memperbincangkan firman-Mu yang menegur kami, yang menyapa kami pada malam hari ini dalam sermon pendamping remaja dari tengah-tengah gereja-Mu. Biarlah Tuhan firman yang telah kami perbincangkan semakin meyakinkan kami, semakin memiliki iman yang bertumbuh kepada Tuhan, dikala kami juga semakin memahami akan maksud-maksud Tuhan dan rencana-rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Banyak rencana dan rancangan Tuhan yang terkadang kami tidak mengerti di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan menopang kami, Tuhan membimbing kami, supaya kami semakin memahami rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan, terkhusus Tuhan pada Abang Kakak PDR yang boleh bergabung pada malam hari ini. Biarlah melalui pembekalan ini, melalui firman-Mu yang kami dengarkan pada malam hari ini, kami semakin diteguhkan bahwa Tuhan begitu luar biasa, senantiasa membimbing kami dalam segala aktivitas kami. Kami serahkan segala pergumulan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa membimbing kami dan menopang kami di dalam setiap kelemahan kami yang ada, supaya melalui kuasa-Mu Tuhan, Tuhan memampukan kami untuk mendidik secara khusus anak-anak kami di kategori remaja. Bapa di dalam surga, sebentar kami akan meninggalkan ruang Zoom meeting ini. Kami akan beristirahat, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan.
Biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai kami dan membimbing kami, menjagai kami dalam tidur kami di rumah kami masing-masing. Sertai kami Tuhan senantiasa. Berikanlah kami perlindungan yang daripada Tuhan, supaya malam yang gelap ini menjadi malam tempat kami beristirahat, malam yang indah bagi kami untuk senantiasa Tuhan memberikan tenaga yang prima untuk hari esok di dalam kami melakukan berbagai aktivitas kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kami juga berdoa kepada abang kakak yang tidak boleh bergabung pada sermon malam ini. Tuhan senantiasa juga menjagai mereka. Apapun Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami, biarlah itu Tuhan terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni kami Tuhan dari dosa dan pelanggaran kami, supaya melalui keampunan dosa-dosa kami semakin dilayakkan akan anugerah di dalam hidup kami setiap hari. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepadamu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Amang Oke, Pendeta Nami. sama-sama Abang Kakak. Ya, Mang. Terima kasih, Amang. Terima kasih, Mang. Terima kasih Saya jadi Amang. malu. Sumpah masih malu loh saya. Ke seksi perfotoan. Langsung foto-foto Kak Rina. Karina, mohon maaf nih, saya nggak bisa fotoin. Oke, saya akan fotokan 2 kali lah ya. Bang Willy mana nih Bang Willy? Buka dong kameranya Bang Willy. Kayaknya Udah gereja harus kasih video, kamera kali ya, Mang. Bang Willy lagi rusak Udah nunggu kameranya. kumisnya atau belum ini? Ya, Mang, kameranya lagi rusak, Mang. Kayaknya gereja harus kasih ya, Mang. Nggak Kasih niru-niru kamera alasan gereja. terguru malu ini ya. Enggak, Bang. Ya, Helen. Willy. Oke, kita foto ya. Take yang pertama, semuanya boleh senyum. 1, 2, 3. Oke, yang kedua. 1, 2, 3.